Pernah nggak sih teman-teman itu ngerasa sudah menyampaikan sesuatu dengan benar, dengan sangat jelas, dengan dasar yang sudah ada, dalil yang sudah mantap, tetapi tanggapan audiens, tanggapan orang itu justru dingin atau malah menolak. Seringkali kita sebagai pendai, seringkali kita sebagai komunikan itu menyalahkan cara bicara kita atau mungkin materi kita. Tapi teman-teman, ada satu elemen penting ya yang sering kita lupakan teman-teman, yang sering terlupakan, yang bisa didefinisikan dengan pertanyaan siapa yang kita ajak bicara. Hari ini kita akan bedah rahasia di balik psikologi dakwah. Kita akan belajar bagaimana memposisikan mat'u bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil amma ba'du. Halo semuanya. Saya Fawaz Khairullah dengan NPM 244200004 dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Metro. Di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Mat'u sebagai objek dakwah dari perspektif psikologi dakwah. Jadi teman-teman, selama ini mat'u atau sasaran dakwah sering dianggap seperti bejana kosong teman-teman ya. Bejana kosong yang pasif sifatnya. Padahal dalam psikologi dakwah teman-teman, mat'u adalah subjek aktif. Mereka punya perasaan, punya latar belakang, punya budayanya masing-masing, ada problematikanya masing-masing pula. Al-Quran sendiri dalam surah An-Nahl ayat 125 memerintahkan kita untuk berdakwah. Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Teman-teman, apa sih hikmah itu teman-teman? Hikmah itu artinya memahami kondisi di mana kita harus tepat di tempat yang tepat. Ada orang-orang yang berbicara, buanglah sampah pada ada orang-orang yang berkata buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah definisi hikmah yang sering kita dengar. Hikmah sendiri teman-teman, kalau kita searching di Google, itu adalah kebijaksanaan, pemahaman mendalam atau ilmu yang bermanfaat untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, mengarahkan pada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat ditemukan dalam Al-Quran maupun pengalaman hidup. Hikmah kalau di definisi psikologi dakwah itu di mana kita memahami kondisi psikologi lawan bicara agar pesan yang disampaikan benar-benar kena di hati mereka. Selanjutnya adalah pertanyaan, kenapa satu pesan bisa diterima berbeda oleh orang yang berbeda? Iya, karena ada 3 filter psikologis dakwah. Yang pertama, filter persepsi. Bagaimana mat'u itu bisa melihat kita, bagaimana mat'u itu mendengar kita, atau bagaimana mat'u menafsirkan kita. Kalau cara bicara kita keras misal, mungkin ada yang menganggap kita tegas, ada pula yang lainnya menganggap kita marah. Kalau kita bicara pelan-pelan, misalnya mungkin ada yang menganggap kita sedang santai atau menganggap yang lain sebagainya. Lalu yang kedua yakni motivasi. Orang akan mendengar jika kita menjawab kebutuhan mereka. Contoh, semisal seorang remaja, ya kalau kita lihat di kalangan remaja pada saat ini ya, itu akan lebih tertarik ketika dakwah kita
membahas tentang jati diri seorang remaja atau mungkin tentang social belonging. Yang ketiga yakni filter sikap. Filter sikap adalah filter mental ini sangat kuat. Kalau pesan kita menyerang prinsip mereka secara frontal, mereka akan menolak karena merasa tidak nyaman secara psikologis. Nah, kita sudah tahulah apa yang tadi kita bicarakan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih solusinya? Kita harus mengubah strategi. Jelas. Yang pertama, kita gunakan dakwah diagnosis. Jangan cuma ceramah satu arah, tapi dengarkan dulu apa masalah mereka. Lalu yang kedua, personalisasi pesan. Ketika kita berbicara dengan orang berintelektual, maka kita butuh data. Kita berikan datanya secara nyata. Bicara dengan yang emosional, butuh cerita atau kisah. Lalu yang terakhir, gunakan prinsip gradualisme atau at-tadarruj. Ingat ya, perubahan itu butuh proses. Jangan paksakan perubahan secara drastis, tetapi dampingi mereka dengan sabar dan apresiasi sekecil apapun kemajuan mereka. Nah, teman-teman, kesimpulannya, dakwah yang efektif itu bukan tentang seberapa hebat kita bicara, tetapi seberapa dalam kita memahami hati mat'u. Mari kita jadi dai yang lebih cerdas, empatik, dan humanis. Saya Fawaz Khairullah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.